Kasus kehamilan tak diinginkan yang berujung aborsi juga terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Seorang wanita bernama Endang dan seorang pria bernama Rudi diamankan Satreskrim Polresta Banyumas atas dugaan kasus aborsi. Keduanya diamankan di lokasi dan waktu yang berbeda. Endang diamankan saat berada di rumah saudaranya di Kecamatan Patik Raja, Banyumas pada Jumat 23 Juni. Sementara Rudi sehari setelahnya. Dan kita mengamankan satu orang perempuan, ini ZE, yang kami amankan, kemudian kami dalami, dan sejauh ini dari kerangka manusia yang kami amankan, kami temukan itu mengakui itu punya dia. Kedua pelaku ditangkap setelah sebelumnya warga menemukan sejumlah tulang belulang bayi yang dikubur secara massal di lokasi yang sama, di pekarangan milik warga Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kerangka pertama ditemukan pada 15 Juni 2023. Selanjutnya, warga kembali menemukan 3 kerangka lainnya pada 21 Juni 2023. Pada 28 Juni 2023, tak jauh dari lokasi penguburan kerangka yang pertama, warga kembali menemukan 1 kerangka. Berdasarkan pengakuan tersangka Rudi, total ada 7 kerangka manusia yang ia kubur di TKP tersebut. Pelaku menyampaikan bahwa ada tiga kerangka lagi yang masih ada di TKP rekan-rekan. Artinya bahwa total semua sekitar 7 kerangka manusia. Ironinya, kerangka tersebut merupakan anak dari hubungan inses. Rudi dan Endang yang tak lain adalah anak kandung Rudi. Rudi yang seharusnya menjadi sosok pelindung bagi anaknya justru tega menyetubuhi Endang layaknya suami istri sejak tahun 2013. Si Rudi ayah kandung saudari E itu hasil hubungan daripada pelaku Rudi dengan anak kandung daripada pelaku tersebut. Rudi mempunyai 3 istri. Istri pertama dinikahi secara sah, sementara istri kedua dan ketiga dinikahi secara siri. Endang merupakan anak pertama dari istri Rudi yang ketiga. Hubungan inses antara Rudi dan Endang sudah berlangsung selama 10 tahun, sejak tahun 2013. Persetubuhan tersebut terjadi di gubuk rumahnya, bahkan ibu kandung Endang juga mengetahui perbuatan bejat suaminya. Namun diancam oleh pelaku karena akan dibunuh bila melapor. Menurut psikolog anak, remaja dan keluarga Novita Tandri, hubungan inses terjadi karena korban tidak memiliki kemampuan untuk melawan pelaku. Ayah yang harusnya menjadi pelindung, ayah yang harusnya memegang otoritas yang besar di dalam keluarga, pencari nafkah, tetapi menggunakan ini untuk menguasai anak yang menjadi posisi lemah. Kalau kita bicara tentang inses atau yang lebih lemah, yang lebih mudah didominasi, yang tidak punya kekuatan untuk bisa melawan. Jadi tidak punya kekuatan untuk melawan, untuk mengatakan tidak. Rudi melakukan hubungan badan atau inses dengan anaknya lantaran mendengarkan anjuran guru spiritualnya yang mengiming-imingi Rudi cara agar cepat kaya. Guru spiritual memang ada keterangan bahwa dia mengikuti omongan daripada guru spiritual ini atas nama Bambang. Nah, ini masih kita dalami. Semua bayi hasil hubungan ayah dan anaknya tersebut dibunuh sesaat setelah dilahirkan dengan cara dibekap mulutnya menggunakan kain. 7 itu keterangan dari pelaku semua dalam posisi hidup. Setelah kemudian hamil, kemudian melahirkan, kemudian bayi tersebut dibekap mulutnya kemudian sampai dengan meninggal dunia. Anak yang lahir dari hubungan inses atau sedara beresiko mengalami masalah kesehatan, termasuk menderita penyakit genetik langka. Janin dari janin dari hubungan inses itu ada beberapa penyakit yang mungkin timbul. Ada beberapa penyakit yang bisa muncul pada saat dari korban inses ini. Pertama misalnya albinisme. Albinisme itu kelainan pada warna kulit ya. Kemudian bisa juga fumarase defisiensi. Ini sebuah sindrom di mana ada kelainan pada sistem saraf otak. Ini juga berpengaruh. Kemudian ada juga yang disebut dengan
Hesbuk jauh. Jadi dia orang dengan rahang yang menonjol, kemudian lidahnya juga gangguan pembekuan darah. Ini juga seringkali muncul. Jadi hampir sebagian besar beberapa teori mengatakan bahwa anak ADHD lubungan sejarah itu sebagian besar menderita cacat bawaan. Selain berdampak pada anak yang dilahirkan, insest juga berdampak buruk bagi korbannya. Bahwa hubungan insest adalah hubungan yang tidak dibenarkan, hubungan yang salah, sangat-sangat buruk ya, sangat-sangat jelek sekali dampak yang ditimbulkan daripada insest ini karena tidak diinginkan oleh korban, tetapi dipaksakan. Jadi kalau ini berlangsung terus-menerus tanpa dia merasa aman dan nyaman dan dibawa ini terus sampai dia remaja dan dewasa, dampak secara psikologis banyak sekali, mulai nanti dia halusinasi, nanti mulai dia bipolar, stres, depresi, mayor depresi, panic attack, kecemasan, anxiety itu bisa terjadi bahkan sampai self harm. Jadi berusaha untuk menyakiti diri sendiri karena tidak suka, benci terhadap diri. Nah, kalau ini tidak didampingi oleh psikolog dan berlangsung lama, trauma healing atau terapi konseling, terapi psikologi yang harus dilakukan pun juga butuh waktu bertahun-tahun. Tindakan menggugurkan kandungan dengan sengaja tanpa alasan indikasi medis merupakan tindakan kriminal. Jumlah janin yang melayang akibat praktik aborsi ilegal bukanlah hanya sekedar angka tak bermakna, karena anak adalah anugerah terindah Tuhan yang Maha Kuasa. Kepedulian keluarga dan masyarakat menjadi kunci agar aborsi ilegal tak lagi terjadi, karena bisa jadi pasien aborsi merupakan teman atau kerabat kita. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.